Banyak lansia sudah puluhan tahun tersiksa kolesterol tinggi, gula darah naik turun, dan tekanan darah yang bikin pusing tiap pagi. Obat sudah segunung, tapi hasilnya gitu-gitu aja. Padahal ada yang sembuh hanya dalam hitungan minggu, tanpa obat mahal, tanpa ke rumah sakit terus-menerus. Rahasianya ada di dapur sendiri, siap mengubah hidup Bapak Ibu. Kalau setiap hari kepala sering berat, jantung berdebar, atau lutut lemas kayak habis nanjak gunung padahal cuma jalan ke dapur. Stop, jangan buru-buru beli obat kimia. Ya, ada 7 makanan murah yang bisa bantu bersihkan kolesterol, turunkan gula darah, dan kendalikan tekanan tinggi secara alami. Tapi sebelum saya bongkar satu persatu, bantu dulu ya. Klik like, subscribe, dan tulis di kolom komentar. Bapak Ibu umur berapa? Dan lagi nonton dari mana? Supaya kita bisa saling nyemangatin dan mendoakan. Karena jujur, banyak yang sudah pasrah. Padahal tubuh cuma butuh disentuh dengan cara yang benar. Coba jujur, berapa banyak dari Bapak Ibu yang tiap kali pusing langsung telan obat? Begitu tensi naik, buru-buru cari pil ajaib di laci. Kolesterol tinggi, langsung cari resep dokter. Tapi masalahnya, semua itu cuma nambal gejala, bukan nyembuhin akar penyakitnya. Banyak lansia akhirnya hidup tergantung obat seumur hidup, padahal tubuhnya makin lemah, ginjal kerja keras, lambung makin sensitif. Bukannya sembuh, malah nambah keluhan baru. Stop kebiasaan itu. Obat kimia boleh, tapi bukan jadi tongkat utama. Karena kalau dipaksain terus, efek sampingnya bisa bahaya. Dari jantung berdebar, tulang rapuh, sampai saraf gampang kesemutan. Padahal ada cara yang lebih aman dan terbukti membantu. Solusi ini bukan datang dari botol, tapi dari bahan-bahan yang selama ini dianggap remeh. Rahasianya sederhana, alami, dan ada di dapur rumah Bapak Ibu sendiri. Sebentar lagi saya tunjukkan satu persatu 7 makanan murah yang bisa bantu bersihkan tubuh dari dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua sahabat lansia di seluruh Indonesia. Semoga hari ini jadi awal perubahan besar buat tubuh kita. Saya, Dr. Hendra Prasetyo, sudah lebih dari 20 tahun mendampingi pasien lansia dengan keluhan kolesterol, gula darah, dan tekanan tinggi. Dan jujur, saya paling sering dengar kalimat begini, "Dok, saya sudah minum obat tiap hari, tapi kok tetap lemas, tetap pusing, tetap capek." Nah, ini dia yang sering keliru. Banyak orang fokus matiin gejala, tapi lupa hidupkan sistem tubuhnya sendiri. Tubuh itu pintar, asal dikasih bahan yang benar. Dari ratusan pasien yang saya tangani, pola yang sama selalu muncul. Makan itu asal kenyang, bukan untuk sembuh. Padahal justru dari piring itu awalnya. Jadi, mulai sekarang kita ubah cara pandang. Karena 7 makanan sederhana ini bisa bantu tubuh bersih dari dalam, turunkan tekanan, stabilkan gula, dan jinakkan kolesterol. Kita mulai dari makanan pertama dulu. Sekarang kita mulai dari makanan pertama, oatmeal. Banyak yang mikir oatmeal itu makanan orang bule, padahal ini penyelamat buat tubuh lansia. Kandungan serat beta-glukannya luar biasa. Dia bantu serap kelebihan kolesterol di darah dan buang lewat pencernaan, bukan ditimbun di pembuluh. Efeknya, tekanan darah turun, kolesterol jahat ikut bersih. Saya pernah punya pasien umur 70 tahun yang kolesterolnya 280. Setelah ganti sarapan nasi jadi oatmeal 3 kali seminggu. Hasil labnya turun drastis dalam sebulan. Murah, gampang, nggak ribet. Tapi ingat, jangan lebay juga. Kalau tiap hari makan segunung oatmeal tanpa seimbang, bisa bikin kembung dan usus nggak nyaman. Cukup semangkuk kecil pagi hari, tambah potongan pisang atau madu sedikit, udah mantap. Jadi mulai besok, kalau mau umur panjang tanpa drama kolesterol, ganti sarapan nasi putih jadi oatmeal. Tubuh bakal berterima kasih diam-diam. Makanan kedua yang sering diremehkan tapi efeknya luar biasa. Kacang almond. Jangan salah, ini bukan camilan mahal untuk orang kaya. Sedikit saja tiap hari bisa bantu jaga jantung dan gula darah tetap stabil. Lemak baik di almond bantu bersihin pembuluh darah dari lemak jahat yang bikin aliran darah mampet kayak selokan tersumbat. Protein dan magnesiumnya juga bantu stabilkan tekanan darah. Jadi kepala nggak gampang pening. Banyak lansia yang takut makan kacang karena dikira bikin kolesterol naik. Padahal justru sebaliknya. Tapi catat ya, secukupnya, segenggam kecil cukup, bukan satu toples. Kalau kebanyakan malah bisa bikin perut begah dan berat badan naik diam-diam. Jadi daripada ngemil gorengan sore-sore sambil nonton TV, mending ganti dengan beberapa butir almond. Rasanya gurih, efeknya nyata, dan pelan-pelan tubuh
bakal terasa lebih ringan. Nanti kita bahas makanan ketiga yang efeknya bisa bantu turunkan gula darah dengan cepat tanpa obat. Sekarang masuk ke makanan ketiga, bayam. Jangan remehkan sayur hijau yang sering nongol di meja makan ini. Bayam kaya magnesium, kalium, dan nitrat alami yang bisa bantu melebarkan pembuluh darah, bikin aliran darah lancar kayak jalan tol habis di aspal. Efeknya, tekanan darah pelan-pelan turun tanpa drama. Saya pernah lihat lansia yang tiap pagi minum obat tensi, tapi tetap pusing. Akhirnya rutin makan bayam rebus 3 kali seminggu. Hasilnya tensi stabil, badan enteng. Tapi ingat, jangan dimasak kelamaan sampai jadi bubur. Vitaminnya kabur semua. Cukup direbus sebentar atau ditumis cepat dengan sedikit minyak zaitun. Dan satu lagi, jangan makan bayam basi, karena kandungan nitratnya bisa berubah jadi racun. Jadi kalau mau murah tapi manjur, masukkan bayam ke menu mingguan Bapak Ibu. Bukan cuma bikin tensi adem, tapi juga bantu jaga jantung dan sendi tetap kuat. Sekarang siap-siap buat makanan keempat yang manfaatnya bikin pembuluh darah kinclong kayak baru dicuci. Nah, sampai di sini sudah 3 makanan hebat yang bisa jadi penyelamat lansia. Oatmeal buat bersihin kolesterol, almond buat jaga jantung dan gula darah, dan bayam buat nurunin tekanan darah. 3 langkah kecil ini aja udah cukup bikin perubahan besar kalau dijalankan rutin. Jangan nunggu dokter bilang, tensi tinggi lagi ya Pak, baru panik. Tubuh itu bisa balik sehat asal dikasih yang benar, bukan dikasih alasan terus. Bayangin, kalau 3 makanan sederhana ini mulai jadi kebiasaan, pagi lebih segar, kepala nggak berat, napas lebih lega, dan tidur malam nggak kebangun karena jantung berdebar. Gampang kok asal niat. Sekarang saya mau tanya, dari 3 makanan tadi, mana yang paling pengen Bapak Ibu coba dulu? Tulis di kolom komentar ya, biar kita lihat siapa yang paling semangat berubah. Dan tenang, 4 makanan berikutnya bakal bikin efeknya makin dahsyat, terutama buat jantung dan pembuluh darah. Makanan keempat ini sering diremehkan, padahal kandungan gizinya bikin dokter angkat topi. Ikan kembung. Jangan gengsi cuma karena bukan salmon. Justru ikan kembung punya omega 3 lebih tinggi dengan harga jauh lebih murah. Lemak baik ini bantu bersihkan plak di pembuluh darah, bikin jantung kerja lebih ringan, dan otak tetap encer meski usia makin nambah. Saya sering bilang ke pasien, Bapak Ibu nggak perlu cari salmon mahal, cukup kembung di pasar juga bisa bikin pembuluh darah kinclong. Tapi ingat, jangan digoreng bolak-balik sampai kering kayak kerupuk. Goreng sebentar atau lebih bagus dibakar, dikukus, atau dibuat pepes. Kalau tiap minggu makan ikan kembung 2 kali aja, kolesterol bisa turun, tekanan darah ikut stabil. Tapi kalau kebanyakan juga nggak bagus, bisa bikin asam urat naik. Intinya cukup, rutin, dan seimbang. Murah, gampang, dan manjur asal mau disiplin. Sekarang siap untuk makanan kelima yang bisa bantu cuci darah alami tanpa biaya besar. Sekarang masuk ke makanan kelima, bawang putih. Ya, yang baunya nyegrak itu justru penyelamat pembuluh darah. Banyak penelitian nunjukin bawang putih bisa bantu turunkan kolesterol jahat, kontrol gula darah, dan longgarkan tekanan di arteri yang kaku. Ibarat pembersih saluran, dia bantu bersihin lemak yang nempel di dinding pembuluh darah supaya aliran darah lancar kayak air mengalir. Tapi yang manjur itu versi mentah, bukan yang digoreng sampai gosong bareng sambal. Potong tipis 2 siung, diamkan 5 menit, lalu telan dengan air putih atau madu sedikit. Rasanya memang nyelekit, tapi efeknya luar biasa. Saya pernah lihat pasien lansia yang tensinya sering 170/100 setelah rutin makan bawang putih mentah tiap pagi. Turun stabil ke 130 tanpa obat tambahan. Tapi hati-hati, jangan kebanyakan karena bisa bikin lambung perih. Cukup 2 siung per hari sudah cukup. Sekarang kita lanjut ke makanan keenam yang efeknya halus tapi bisa bantu tubuh buang racun dari dalam. Sekarang kita bahas makanan, lebih tepatnya minuman keenam, teh hijau. Jangan kira cuma tren anak muda, ini minuman legendaris yang bisa bantu detoks tubuh lansia tanpa ribet. Kandungan antioksidannya tinggi banget, bantu lawan radikal bebas, buang racun dari darah, dan turunkan kadar gula pelan-pelan. Minum 1 cangkir tiap pagi atau sore bisa bantu jantung lebih tenang dan pikiran lebih fokus. Tapi jangan diseduh pakai air mendidih, kayak mau bikin teh celup biasa. Cukup air panas suam kuku biar zat baiknya nggak rusak.
Dan jangan tambahkan gula segunung, nanti malah jadi air sirup, bukan teh sehat. Saya pernah lihat pasien yang rutin minum teh hijau, kulitnya lebih segar dan tensinya stabil. Tapi ingat, kebanyakan juga bisa bikin perut kembung atau susah tidur karena kafein. Jadi cukup 1 sampai 2 cangkir sehari aja, murah, gampang, dan bikin tubuh terasa bersih. Nah, makanan ketujuh nanti bakal jadi kejutan, karena efeknya bisa terasa dari minggu pertama. Makanan ketujuh ini simple banget, tapi efeknya bikin banyak dokter angkat alis. Pepaya, iya, buah oranye yang sering dianggap pencuci mulut murah, itu justru punya kekuatan besar buat bersihin usus, nurunin kolesterol, dan bantu gula darah lebih stabil. Enzim papain di pepaya bantu cerna lemak dan protein lebih cepat, jadi tubuh nggak numpuk sisa-sisa makanan yang bikin kolesterol dan tekanan darah naik. Banyak lansia yang perutnya keras kayak batu karena jarang makan serat. Coba rutin makan pepaya semangkuk kecil tiap pagi, dijamin bab lancar, perut enteng, dan tidur malam lebih nyenyak. Tapi ingat, jangan kalap juga. Kebanyakan pepaya bisa bikin perut mules terus. Jadi cukup 1 porsi kecil, jangan 1 buah utuh. Saya sering bilang ke pasien, pepaya itu ibarat sapu buat pencernaan. Murah, lembut, tapi hasilnya bersih total. Kalau 7 makanan ini digabung, efeknya kayak servis besar buat tubuh tanpa harus keluar biaya mahal. Nah, Bapak Ibu, 7 makanan tadi bukan sekadar daftar, tapi senjata lengkap buat lawan 3 penyakit paling sering nyiksa lansia: kolesterol, gula darah, dan tekanan tinggi. Dari oatmeal, almond, bayam, ikan kembung, bawang putih, teh hijau, sampai pepaya, semuanya punya peran masing-masing. Bayangkan kalau semuanya digabung dan jadi kebiasaan harian, tubuh Bapak Ibu kayak mesin tua yang diservis total. Aliran darah lancar, jantung kerja ringan, pencernaan halus, kepala nggak lagi cenut-cenut. Dasar. Tapi ingat, hasilnya nggak muncul semalam. Bukan sulap, butuh konsisten. Bukan cuma semangat seminggu. Yang penting mulai dulu. Karena perubahan besar selalu datang dari langkah kecil yang dilakukan terus-menerus. Jadi, dari 7 makanan tadi, mana yang paling bikin Bapak Ibu penasaran? Coba tulis di komentar, biar kita tahu makanan mana yang paling nendang efeknya di tubuh lansia kayak Bapak Ibu. Sekarang biar saya jelaskan pakai logika sederhana. Tubuh kita itu ibarat pipa air. Kalau pipa dipenuhi kerak lemak, alirannya mampet, tekanannya naik, dan akhirnya bocor. Itulah yang terjadi di pembuluh darah saat kolesterol menumpuk. Gula darah tinggi itu kayak menuang sirup kental ke saluran air, lama-lama nempel di dinding, bikin aliran makin lambat dan mesin tubuh kerja ekstra keras. Tekanan darah tinggi ibarat pompa air dipaksa nyedot terus tanpa istirahat. Akibatnya jantung cepat aus, ginjal kelelahan, dan kepala gampang pusing. Nah, 7 makanan tadi tugasnya bukan cuma nurunin angka di alat ukur, tapi bantu bersihin sistem pipa tubuh dari dalam. Seratnya nyerap lemak, antioksidannya nyapu racun, dan mineralnya bantu tenangkan tekanan. Jadi bukan obat dalam arti sempit, tapi bahan bakar alami supaya mesin tubuh lansia tetap jalan halus tanpa macet tiap pagi. Sekarang dengarkan baik-baik, karena disinilah kuncinya. Mau sehat, tapi masih doyan gorengan tiap sore, minum teh manis gelas besar, dan tidur habis makan, ya percuma. Tubuh nggak bisa disuruh sembuh kalau yang dikasih malah racun tiap hari. Jadi mulai sekarang, kurangi makanan goreng, batasi gula pasir, dan stop makan larut malam. Gantilah cemilan asin atau manis dengan buah segar seperti pepaya atau pisang. Minum air putih lebih banyak, minimal 8 gelas sehari. Bukan kopi 3 cangkir. Kalau tekanan darah sering naik malam hari, coba tidur lebih awal dan ganjal kepala sedikit pakai bantal. Itu bantu jantung kerja lebih ringan. Dan jangan cuma rebahan seharian, gerakan tubuh pelan-pelan tiap pagi. Jalan 10 menit aja sudah cukup buat melancarkan peredaran darah. Intinya bukan soal umur tapi soal kemauan. Kalau mau hasilnya beda, ya caranya juga harus beda. Sekarang jangan cuman angguk-angguk paham lalu balik lagi ke kebiasaan lama. Badan itu bukan mesin yang bisa di-restart kapan aja. Kalau rusak karena ulah sendiri, ya jangan heran kalau makin rewel. Mau sehat, sederhana, konsisten. Nggak usah muluk-muluk diet ekstrem atau beli suplemen mahal. Yang penting rutinitas kecilnya dijaga. Makan teratur, tidur cukup, dan jalan kaki tiap hari.
Udah tahu salah tapi tetap dilakuin, itu bukan lupa, tapi ngeyel. Jangan tunggu badan nyerah baru panik, cari solusi. Orang yang sukses menjaga kesehatannya itu bukan yang paling pintar, tapi yang paling disiplin. Jadi kalau hari ini masih cari-cari alasan, stop, mulai sekarang. Buktiin ke diri sendiri bahwa umur bukan alasan buat nyerah. Mau panjang umur tapi tetap bugar, ya lakukan yang benar, bukan yang nyaman. Kalau dari tadi masih mikir, susah, ya sudah. Jangan ngeluh kalau badan makin rusak. Semua orang juga tahu hidup sehat itu nggak gampang, tapi bukan berarti mustahil. Yang bikin gagal bukan karena nggak tahu caranya, tapi karena nggak niat. Niat itu bukan sekadar ngomong besok mulai, tapi benar-benar jalanin walau males, walau pengen nyerah. Kalau masih ngeles dengan alasan udah tua, itu cuma pembenaran buat tetap malas. Justru di usia segini, disiplin itu harga mati. Jangan nunggu dokter yang maksa, jangan tunggu penyakit yang ngajar. Mulai dari diri sendiri. Mau jalan 5 menit, makan lebih bersih, tidur tepat waktu, itu semua langkah kecil yang bisa nyelamatin hidupmu. Ingat, tubuhmu bukan milik siapa-siapa, cuma kamu yang bisa rawat. Jadi kalau nggak mau sengsara di masa tua, berhenti ngomong dan mulai gerak sekarang. Titik. Denger ya, sakit itu nggak datang tiba-tiba. Nggak ada ceritanya badan rusak, cuma karena lagi apes. Semua penyakit yang nyerang di umur segini ya hasil akumulasi kelakuan sendiri dari dulu. Makan ngawur, tidur nggak teratur, stres nggak diurus, olahraga malas. Tubuh itu sabar tapi bukan berarti kebal. Tiap kali kamu bilang sekali-sekali aja, tubuh diam tapi nyatet. Lama-lama ditagih dengan kolesterol, asam urat, jantung, stroke. Semuanya bukan kutukan tapi konsekuensi. Jadi jangan nyalahin umur, jangan nyalahin nasib. Nyalahin diri sendiri yang nggak mau berubah. Kalau masih nekat terusin gaya hidup rusak, ya siap-siap bayar harga. Tapi kalau berani ubah sekarang, jangan kaget kalau badan mulai terima kasih. Sederhana kok, rawat diri bukan tunggu diselamatin. Udah cukup deh nyari alasan, nggak sempat olahraga, nggak doyan sayur, nggak bisa tidur cepat. Semua itu bukan masalah, itu pembenaran. Mau sehat tapi masih males gerak, nggak nyambung. Tubuh itu bukan robot yang bisa dibiarkan jalan sendiri. Dia butuh perawatan dan disiplin. Kalau kamu bisa nonton TV sejam tiap malam, berarti kamu juga bisa jalan kaki 15 menit. Kalau bisa buka HP terus, berarti bisa juga nyiapin makanan sehat. Jangan manja sama diri sendiri. Mau hasil beda tapi kelakuan sama, ya itu namanya ngimpi. Disiplin itu nggak enak di awal, tapi menyelamatkan di akhir. Sekali kamu mulai benerin pola hidup, efeknya bukan cuma di badan, tapi juga di mental. Lebih tenang, lebih kuat, lebih siap hadapi umur. Jadi berhenti ngeluh, mulai buktiin. Karena tubuhmu nggak butuh belas kasihan, dia butuh kamu tegas. Udah kebanyakan teori, tapi nol aksi. Itu penyakit banyak orang. Tahu semua tips sehat, hafal pantangan, tapi ujung-ujungnya tetap makan gorengan pakai nasi, minum manis tiap sore, tidur tengah malam. Lah terus ngeluh badan gampang capek, ya pantas. Pengetahuan itu nggak ada gunanya kalau nggak dipraktikkan. Jangan bangga cuma karena suka nonton video kesehatan, tapi hidupnya tetap berantakan. Mau hasil nyata, ya ubah cara hidupmu sekarang, bukan nanti. Mulai dari yang kecil tapi konsisten. Gagal sekali nggak apa-apa, asal nggak nyerah. Karena yang bikin kamu gagal bukan kurang tahu, tapi kurang ngelakuin. Jadi berhenti ngomong aku udah tahu dan mulai bilang aku udah jalanin. Dunia nggak butuh orang yang pinter ngomong, tapi orang yang berani berubah. Titik. Dengerin baik-baik, tubuhmu itu cermin dari kebiasaanmu, bukan dari doamu. Kamu boleh berdoa tiap hari minta sehat, tapi kalau makannya sembarangan, tidurnya berantakan, dan stres dibiarkan, ya hasilnya tetap aja ambiar. Tuhan gak akan ubah nasib orang yang malas ubah dirinya sendiri. Jadi stop berharap mujizat datang cuman karena kamu bilang semoga sehat. Badan gak kenal harapan, yang dia kenal cuma tindakan. Perlakukan
jadikan tubuhmu kayak investasi, bukan kayak barang sewaan. Rawat, kasih makan yang benar, kasih istirahat yang cukup, dan jangan disuruh kerja terus. Kalau kamu baik ke tubuhmu, dia bakal balas berkali lipat. Energi balik, pikiran jernih, tidur nyenyak, dan umur panjang dengan kualitas hidup yang bagus. Tapi kalau kamu terus cuek, ya siap-siap dihajar balasan dari badanmu sendiri. Ingat, tubuh nggak bisa dibohongi. Dia selalu nurutin kebiasaanmu, bukan ucapanmu.